Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 915. Kuasai kota Peda. Malam di Peda lebih sepi dari sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang berjalan di jalan. Orang-orang di dalam rumah sesekali menjulurkan kepala untuk memeriksa apa yang terjadi, lalu dengan cepat mundur seperti burung yang ketakutan. Wajah mereka penuh dengan pertanyaan. Sudah lewat tengah malam, beberapa mobil melaju kencang, melewati jalan-jalan utama kota Peda dan menuju garis pantai. Seseorang memperhatikan, apakah pahlawan Chu sudah tiba? Akhirnya tiba juga, tapi tidak ada pergerakan apapun pada gelombang pasang laut malam ini. Mungkinkah binatang laut benar-benar takut pada pahlawan Chu? Pada saat ini, sebuah berita menyebar di seluruh internet dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Pengumuman resmi dari European Warriors Alliance. Setelah pengamatan dan analisis oleh European Warrior Alliance, mereka menyimpulkan bahwa pasang surut binatang laut tidak datang malam ini karena Raja Binatang Laut, ubur-ubur Surai Singa, akan segera muncul. Saat kemunculannya berikutnya, ubur-ubur Surai Singa akan lebih kuat lagi dibandingkan saat ia menghadapi Dewa Perang Mike. Ini adalah bencana global yang kemungkinan menyebar dari lautan ke daratan dan akhirnya melanda seluruh dunia. Laut berombak, banyak sekali orang yang terkejut. Tak lama setelah pengumuman European Warriors Alliance keluar, Vulcan Bureau juga mengeluarkan pengumuman. Kontennya hampir sama. Biro Vulcan juga telah memastikan bahwa ubur-ubur Surai Singa akan segera muncul, dan Biro Vulcan juga telah mengemukakan dugaan yang mengherankan. Akibat melonjaknya jumlah makhluk laut yang bermutasi dan penyebarannya yang tak terkendali di wilayah laut yang luas, ada kemungkinan daratan akan tertutup oleh lautan di masa mendatang. Pada saat itu, seluruh bumi akan ditutupi oleh lautan, dan seluruh bola dunia akan menjadi surga bagi makhluk laut mutan. Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Kekuatan ubur-ubur Surai Singa sudah tak terduga dan sangat mengerikan. Sekarang ia mencoba menerobos. Seberapa tinggikah ubur-ubur Surai Singa akan mencapai setelah terobosan? Mungkin ibu nomor 1 di dunia, Tuan Chu sangat tidak beruntung. Dia baru saja tiba di kota Peda dan belum melihat ubur-ubur Surai Singa, dan ubur-ubur itu akan segera muncul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita segera meninggalkan kota Peda sebelum gelombang monster laut berikutnya tiba? Orang-orang panik. Di pusat komando tempur, Macisius juga memiliki ekspresi muram. Semuanya jadi salah. Setelah akhirnya mencapai langkah ini, Chu Chen juga tiba. Tetapi sebagai hasilnya, dia menemui terobosan ubur-ubur Surai Singa lagi. Apakah Chu Chen yang tidak beruntung ataukah aku, Macisius, yang tidak beruntung? Dermaga. Setelah 2 kali serangan gelombang laut, dermaga kota Peda hanya tinggal nama saja. Semua fasilitas dan peralatan di dermaga telah hancur. 50 meter di depan titik tumbukan, tentara Lituania berada dalam siaga tinggi, dengan pasukan khusus memegang senjata berat. Meskipun tidak ada tanda-tanda datangnya gelombang laut, tidak ada seorang pun yang berani menganggapnya enteng. Beberapa mobil hampir berhenti di pantai, menarik banyak perhatian. Pintu mobil terbuka,
menampakkan sejumlah wajah tampan oriental. Tim pahlawan Chu, banyak orang yang hadir memiliki tatapan mata yang berapi-api. Mereka mengenali salah satu pria itu, diakui sebagai pria terkuat di dunia, pahlawan Cina Chu. Setelah turun dari mobil, Hero Chu berjalan menuju laut. Ada banyak drone dari sejumlah media besar yang siap di atas kepalanya, tetapi Chu Chen mengabaikannya dan berdiri di pantai, menatap laut di kejauhan. Jiwa Chu Chen telah menutupinya. Memang tidak ada kehidupan laut yang bermutasi di laut depan. Namun, Chu Chen percaya bahwa kelompok makhluk laut yang bermutasi ini tidak akan meninggalkan Laut Baltik untuk saat ini. Siapkan perahu segera, Chu Chen berkata, saya ingin pergi ke laut. Mendengar ini, Liao Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekarang, jika ubur-ubur Surai Singa kebetulan menerobos, akan sangat berbahaya untuk memasuki wilayahnya secara gegabah, terlebih lagi, di lautan luas. Selain ubur-ubur Surai Singa, ada puluhan ribu makhluk laut mutan. Sekali Anda jatuh ke dalam pengepungan mereka, akibatnya akan mengerikan. Tentu saja sekarang, Chu Chen berkata, aku di sini bukan untuk bertamasya. Selain itu, mungkin aku bisa memanfaatkan terobosan ubur-ubur Surai Singa dan menyerangnya secara tiba-tiba. Liao Qi segera pergi untuk bernegosiasi. Ketika mereka mendengar bahwa pahlawan Chu akan pergi melaut dengan perahu, orang-orang di kota Peda berseru kaget. Mau ke laut? Apakah kamu gila, Tuan Chu? Apakah Anda mencari kematian? Anda terlalu impulsif. Tidak. Sepertinya pertama kali pahlawan Chu menghadapi gelombang binatang laut, itu juga di laut. Kunas datang dan segera mengirim sebuah kapal besar. Saudara Feng, bawahanmu sudah ada di tempat. Chu Chen memandang Jiang Kufeng. Ia merujuk pada korps marinir yang dipimpin Ah Dai. Cara menghadapi gelombang binatang laut adalah dengan memanfaatkan gelombang binatang laut untuk menyerang gelombang binatang laut. Jiang Kufeng mengangguk. Chu Chen hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh ubur-ubur Surai Singa. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa asal-usul ubur-ubur Surai Singa ini. Saat pesawat tak berawak itu menangkap kapal besar tersebut, banyak orang yang memperhatikan kejadian itu berseru kaget. Semua orang berkeringat dan khawatir. Pahlawan Chu akan pergi ke laut. Di dalam kamera, Hero Chu adalah orang pertama yang melompat ke atas kapal, diikuti oleh sekelompok orang berpakaian hitam di belakangnya yang juga melompat ke atas perahu. Seseorang mengenalinya, pahlawan berbaju hitam juga ada di sini. Sepertinya malam ini, pahlawan Chu akan bergabung dengan pahlawan berbaju hitam untuk melawan ubur-ubur Surai Singa. Seberapa kuat kekuatan dari timur, pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka melihat pahlawan Chu dan lainnya di kapal besar melompat turun satu demi satu. Apakah Anda bercanda? Tepat ketika banyak orang kebingungan, Chu Chen melirik ke kejauhan. Ini dia, Chu Chen berbicara. Dia telah merasakan nafas gelombang binatang laut. Ekspresi Kunas berubah dan dia menatap laut. Tidak ada yang istimewa. Tetapi, Guru Chu berkata bahwa gelombang binatang laut akan datang. Jadi itu pasti terjadi. Kunas tidak berani mengendur sedetik pun dan segera memerintahkan pasukannya untuk waspada.
Pasang surut binatang laut datang di paruh kedua malam. Bel tanda bahaya pun berbunyi seketika, menggetarkan seluruh kota dalam sekejap. Saraf banyak orang menjadi tegang pada saat ini. Para prajurit di depan garis pantai memegang senjata mereka erat-erat. Chu Chen berdiri di tepi pantai dan memandang ke kejauhan. Dia belum merasakan kehadiran ubur-ubur Surai Singa, tetapi gelombang laut semakin dekat. Ubur-ubur Surai Singa tidak akan mudah muncul sampai gelombang pasang binatang laut menghadapi serangan yang efektif. Beberapa menit kemudian, tepat saat Kunas meragukan penilaian Chu Chen, ombak di laut tiba-tiba menjadi bergejolak tanpa alasan. Suara itu makin lama makin keras. Melihat kejadian ini, seseorang langsung berseru, "Ya, itu adalah gelombang pasang binatang laut." Pasang surut binatang laut sedang datang, malam ketiga penyerangan di Peda. Kali ini, semua orang tampaknya merasakan aura yang tidak biasa. Mereka yang telah mengalami 2 gelombang binatang laut menjadi pucat. Kali ini, gelombang pasang binatang laut itu bahkan lebih ganas dan mengerikan dari 2 gelombang sebelumnya. Mereka menebak satu kemungkinan, Raja Binatang Laut, ubur-ubur Surai Singa, telah membuat terobosan dan tidak lagi puas dengan melatih pasukannya di kota Napeda. Kali ini, tujuan pasang surut binatang laut sangat jelas. Meskipun mereka belum tiba, mereka telah mengirimkan sinyal dengan cara yang menonjol. Malam ini, gelombang binatang laut akan menduduki kota Peda. Suara alarm yang memekakkan telinga itu menggetarkan jiwa binatang-binatang laut. Mereka pun menyerbu makin dahsyat, dengan ombak yang membumbung tinggi ke angkasa dan megah. Semakin dekat, Kunas sudah mundur, dan pada saat yang sama, dia tanpa sadar berteriak kepada tim Tiongkok yang masih berada di pantai, mundur cepat. Apa yang akan mereka hadapi bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi pasukan makhluk laut mutan. "Liao Qi, kalian mundur saja," kata Chu Chen. Dalam tim ini, satu-satunya orang yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini adalah dia dan Jiang Kufeng. Liao Qi tentu saja tidak akan mencoba menjadi pemberani, dan dia beserta beberapa penyelidik segera mundur. Chu Chen memandang Jiang Kufeng. "Saudara Feng, apakah kamu ingin bertanding?" Mata Jiang Kufeng dipenuhi dengan semangat juang dan dia mengangguk dengan berat. Bab 916, Pria nomor 1 dunia vs Ibu nomor 1 dunia. Dalam hal kekuatan, Jiang Kufeng tahu bahwa dia tidak sebaik Chu Chen, dan dia tidak akan sebanding dengan ubur-ubur Surai Singa. Namun, dalam hal membunuh musuh, terutama membunuh makhluk mutan laut, dia jauh lebih berpengalaman daripada Chu Chen. Dalam kompetisi ini, Jiang Kufeng merasa bahwa ia mampu bersaing dengan Chu Chen. Lampu-lampu di dermaga itu terang benderang, menerangi permukaan laut seolah-olah saat itu siang hari. Makhluk laut mutan di garis depan telah muncul. Saraf semua orang tiba-tiba menegang dan mereka menatap sekelompok makhluk laut mutan. Tiba-tiba, disertai teriakan kaget dari belakang, Chu Chen melompat, menginjak ombak, dan bergerak seringan burung layang-layang. Dalam sekejap mata, dia telah mendekati sekelompok makhluk laut mutan. Skill ringan ini sungguh menakjubkan. Jiang Kufeng tentu saja tidak akan tertinggal di belakang Chu Chen. Sosoknya bergegas pergi dan mengikuti Chu Chen dari dekat. Waktu adalah uang,
Jiang Kufeng terbang sangat cepat. Sosoknya telah mendekati makhluk laut mutan. Dengan satu gerakan, dia menamparkan paus pembunuh mutan raksasa itu hingga menjauh dari gunung, dan terdengar jeritan di belakangnya. Cantik, pertempuran pertama adalah kemenangan. Jiang Kufeng sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengangkat kepalanya, menatap Chu Chen, dan langsung tertegun. Chu Chen terlihat menginjak ombak dengan jari kakinya, melompat tinggi ke udara, dan dengan lambaian tangannya, langit yang penuh dengan cahaya perak jatuh ke laut seperti meteor. Dalam sekejap mata, puluhan paus pembunuh mutan besar terhantam dan meraung terus-menerus. Jiang Kufeng tiba-tiba merasa bahwa paus pembunuh di depannya tidak menarik lagi. Tidak ada perbandingan dengan Chu Chen, mirip seperti permainan terjun payung, di mana semua orang langsung berhadapan dengan musuh setelah mendarat, dan salah satu dari mereka terbunuh hanya dengan satu pukulan, sedangkan Chu Chen mendarat dengan AK sambil melepaskan tembakan keras. Jiang Kufeng tampak kesepian. Sudahlah, kompetisi seperti itu tidak ada artinya. Sosok Jiang Kufeng melesat dan menyerbu ke arah gelombang binatang laut di depan, langsung memotong jalan berdarah hingga sosok Jiang Kufeng menghilang. Beberapa orang memperhatikan pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru lagi. Bagaimana mungkin sang pahlawan berpakaian hitam bisa pergi sendirian jauh di depan gelombang pasang binatang laut? Dia tidak akan mencari ubur-ubur surai singa sendirian. Tentu saja tidak. Chu Chen tahu apa yang dimaksud Jiang Kufeng, jadi dia pergi mencari Ahdai. Meskipun Jiang Kufeng tidak dapat menghadapi ubur-ubur surai singa, ia masih dapat menghindarinya dengan mudah. Chu Chen mengeluarkan sejumlah jarum perak dari telapak tangannya. Memanggil, 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 dalam jangkauan jarum perak Chu Chen, gelombang binatang laut bahkan tidak bisa mendekat. Melihat kejadian ini, banyak orang di belakang yang terkejut. Inilah kekuatan pahlawan Tiongkok Chu. Kunas menahan napas, matanya terpaku pada sosok di laut. Satu orang dapat menjaga jalan itu, namun 10.000 orang tidak dapat menerobosnya. Jarum halus di tangannya lebih mengerikan daripada senapan mesin terkuat kita. Mulai sekarang, dia jauh lebih kuat dari Dewa Perang Mike. Namun ubur-ubur surai singa menghadapi Dewa Perang Mike dengan sangat mudah, dan kini ia telah membuat terobosan lain. Apakah pahlawan Cina Chu dapat bertarung melawan ubur-ubur surai singa? Tidak seorang pun dapat menebak sampai mereka bertabrakan. Dalam pertempuran yang telah menarik perhatian dunia ini, tentu saja mustahil bagi Chu Chen untuk mempertahankan seluruh garis pantai kota Peda sendirian. Pada saat ini, suara gempuran artileri terus-menerus terdengar ke segala arah. Tentu saja, hampir semua perhatian terfokus pada Chu Chen saja. Dalam waktu 10 menit, lebih dari 1.000 makhluk laut yang bermutasi telah jatuh ke tangan Chu Chen. Ledakan, tentu saja, Chu Chen tidak akan terus menyerang dengan jarum perak. Dia akan melakukan pemanasan sebelum ubur-ubur surai singa datang. Untuk menghadapi makhluk laut mutan, Chu Chen menggunakan bajikuan. Ledakan kekuatan itu menjatuhkan makhluk laut yang bermutasi itu ke tanah. Kungfu Tiongkok sangat kuat. Di pusat komando tempur, asisten wanita itu tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras, lalu segera menyadari hilangnya ketenangannya dan segera menutup mulutnya. Namun, saat ini,
Seluruh pusat komando tempur dipenuhi dengan sorak-sorai dan tidak seorang pun memperhatikan asisten wanita itu sama sekali. Macisius tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya dan menatap layar. Tiba-tiba seseorang berseru, "Apakah Raja Binatang Laut, ubur-ubur Surai Singa, sedang datang?" Banyak orang memperhatikan. Chu Chen tiba-tiba berhenti dan melihat ke kedalaman laut. Semua makhluk laut mutan yang awalnya ingin menyerang Chu Chen juga berhenti saat ini. Raja mereka akan datang. Chu Chen juga mencium aroma ubur-ubur Surai Singa. Alam transformasi ilahi, berdasarkan penilaian langsung Chu Chen, ditambah dengan racun ubur-ubur Surai Singa. Menurut pendapat Chu Chen, orang yang akan muncul adalah seorang ahli alam transformasi ilahi yang kuat dan pandai menggunakan racun. Chu Chen merasa sedikit lega. Selama ubur-ubur Surai Singa masih berada di alam transformasi ilahi, dia akan mampu bertarung. Kalau tidak, dia hanya bisa berhadapan dengan ubur-ubur Surai Singa sambil menunggu kesempatan mengeluarkan cangkang penghancur surga. Ubur-ubur Surai Singa berhenti. Chu Chen menoleh dan melihat seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di atas paus pembunuh. Paus pembunuh itu gemetar dan tidak berani bergerak, karena Chu Chen dapat membunuhnya kapan saja selama dia mengerahkan kekuatan. Sebuah pesawat tak berawak melayang di atas permukaan laut, mengambil gambar. Tubuh bercahaya berbentuk payung itu perlahan muncul dari laut. Tingginya 20 meter, dan tentakelnya terus berayun. Ubur-ubur Surai Singa memang telah membuat terobosan. Seseorang langsung berseru, "Saat kita berhadapan dengan Dewa Perang Mike, ubur-ubur Surai Singa hanya memiliki beberapa lusin tentakel. Tetapi sekarang jumlah tentakelnya telah meningkat secara signifikan." Chu Chen menatap ubur-ubur Surai Singa dengan tatapan tajam, merasakan aura berbahaya yang keluar dari ubur-ubur Surai Singa. Dia tiba-tiba berkata, "Jangan bersembunyi, dengan lebih dari 100 tentakel, kamu masih bukan lawanku." Chu Chen dapat melihat bahwa ubur-ubur Surai Singa masih menyembunyikan kekuatannya. Tentakel ubur-ubur Surai Singa terus melambai, menunjuk ke arah Chu Chen dengan rasa provokasi yang kuat. Orang-orang di tepi pantai tercengang. Pahlawan Chu tampaknya berkomunikasi dengan ubur-ubur Surai Singa. Namun setelah memikirkannya, mereka merasa lega. Makhluk laut yang bermutasi tidak dapat lagi dibandingkan dengan makhluk biasa. IQ mereka mungkin tidak kalah dengan orang biasa. Wajar saja jika mereka memahami apa yang dikatakan Master Chu. Banyak orang mulai merasa gugup. Momen pertempuran yang menentukan semakin dekat. Pria nomor 1 di dunia vs ibu nomor 1 di dunia. Saya tidak bisa membantah hal itu. Nantikan saja, pahlawan Chu pasti menang. Telapak tangan kebanyakan orang berkeringat dingin. Karena Biro Vulkanik secara terbuka menyatakan bahwa di bumi saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi ubur-ubur Surai Singa dalam pertarungan 1 lawan 1. Ubur-ubur Surai Singa mengambil langkah pertama, karena tidak dapat mentolerir penghinaan yang ditunjukkan kepadanya oleh manusia di depannya. Menyembunyikan kekuatannya telah menjadi kebiasaannya selama lebih dari 2000 tahun, karena ia merasa dengan cara ini ia dapat melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik. Meskipun telah menguasai tubuh ubur-ubur Surai Singa, kebiasaan ini sulit diubah. Setelah menerobos malam ini,
Ia penuh dengan ambisi dan meluncurkan gelombang binatang buas untuk menyerang kota Peda. Tanpa diduga, manusia kuat lain muncul untuk menghalangi laju pasukan binatang buasnya. Ubur-ubur Surai Singa secara alami tidak dapat mentolerirnya. Ia ingin memberitahu manusia ini bahwa makhluk terkuat di bumi saat ini bukanlah manusia, tetapi ubur-ubur Surai Singa. Bersambung.